kita bertemu di safari rohani kecil yang penuh dengan petualangan iman dan cerita inspiratif, khususnya untuk adik-adik yang cerdas dan bersemangat. Kakak Cia akan menemani adik-adik untuk menjelajahi kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Pada zaman dahulu, di tanah Mesir, bangsa Israel hidup dalam perbudakan di bawah pemerintahan Firaun yang kejam. Bangsa Israel hidup sangat menderita pada masa perbudakan Mesir. Tidak ada penolong bagi Israel. Satu-satunya penolong Israel adalah Yahweh. Maka Israel berseru kepada Tuhan untuk menolong menyelamatkan. Seruan Israel dalam masa perbudakan didengar dan dikabulkan oleh Yahweh. Yahweh memulai pembebasannya melalui seorang pria yang kelak dikenal sebagai Musa. Di Mesir, seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga Israel. Ibunya, Yosebet, khawatir akan keselamatan bayinya karena perintah Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Israel. Dia menyembunyikannya bayinya dalam keranjang yang terbuat dari buluh dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tuhan, lindungilah anakku ini. Keranjang itu ditemukan oleh putri Firaun yang lalu mengangkat bayi itu sebagai anaknya sendiri. Aku akan menamainya Musa, karena aku telah menariknya dari air. Aku tidak bisa menyembunyikan bayi ini lebih lama lagi. Firaun akan menemukannya. Apa yang akan kita lakukan, Ibu? Kita harus melindunginya. Aku akan membuat sebuah peti dari papirus dan melapisinya dengan ter. Kita akan letakkan dia di antara alang-alang di tepi sungai Nil. Ibu Musa dengan hati-hati meletakkan bayi Musa di dalam peti dan menyembunyikannya di antara alang-alang. Miriam mengintai dari kejauhan. Semoga Allah melindungi adikku. Apa itu di antara alang-alang? Ambilkan untukku. Ini adalah salah satu bayi orang Ibrani. Lihat, betapa manisnya dia. Aku tak bisa membiarkannya tenggelam. Putri, bolehkah aku memanggil seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi ini bagi Anda? Itu ide yang bagus. Pergilah dan bawalah seorang wanita untuk menyusuinya. Saya di sini, Putri. Bawalah bayi ini dan susuilah dia untukku. Aku akan memberi upahmu. Terima kasih, Putri. Saya akan merawatnya dengan baik. Ibu, kita bisa merawat adik kita di rumah. Ini semua berkat rencana Allah. Kita harus bersyukur dan merawatnya dengan penuh kasih. Bayi Musa yang kini sudah tumbuh besar dibawa kembali ke putri Firaun. Kamu telah membesarkannya dengan baik. Sekarang aku akan mengangkatnya sebagai anakku sendiri dan menamainya Musa, yang berarti ditarik dari air. Aku adalah seorang Ibrani, meskipun dibesarkan di istana ini. Musa dibesarkan di istana Firaun, menerima pendidikan terbaik yang dapat diberikan Mesir. Meskipun begitu, hatinya tetap bersama bangsa Israel. Mengapa engkau memukul sesamamu? Pergilah, ini bukan urusanmu. Musa membela orang Israel itu dan membunuh penjaga tersebut. Akibatnya, Musa melarikan diri ke tanah Midian untuk menghindari hukuman. Di Midian, Musa menikah dengan Zipora, putri dari seorang imam bernama Yitro, dan bekerja sebagai gembala. Aku akan mengembalakan domba di Gunung Horeb hari ini. Saat mengembalakan domba di Gunung Horeb, Musa melihat semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Mengapa semak ini terbakar tetapi tidak hangus? Musa, Musa, lepaskanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Siapa engkau, Tuhan? Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah mendengar seruan umatku di Mesir. Pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Siapakah aku ini sehingga aku harus pergi kepada Firaun? Aku tidak pandai berbicara. Aku akan menyertai engkau Harun, saudaramu akan menjadi juru bicaramu. Musa dan Harun kembali ke Mesir dan menghadap Firaun dengan pesan dari Tuhan. Inilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Siapakah Tuhan itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya? Aku tidak akan membiarkan Israel pergi. Sebagai tanggapan, Tuhan mengirimkan 10 tulah yang dahsyat ke atas Mesir. Akhirnya, setelah tulah ke-10 yang mematikan semua anak sulung Mesir, Firaun membebaskan bangsa Israel. Pergilah, bawa bangsa Israel keluar dari tanahku. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan yang disebut Eksodus. Mereka menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Tuhan yang membelah laut. Tuhan menyelamatkan kita, laut terbelah. Ketika tentara Mesir mengejar, laut kembali dan menenggelamkan mereka. Di padang gurun Sinai, Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Aku adalah Tuhan Allahmu. Inilah hukum-hukumku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Kami akan melakukan segala firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian penuh dengan tantangan dan ujian iman. Meskipun seringkali bangsa Israel memberontak dan tidak percaya, Musa tetap setia memimpin dan berdoa bagi mereka. Tuhan, ampunilah umatmu yang keras kepala ini. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu. Aku telah mendengar doamu, tetapi karena ketidaktaatan, engkau tidak akan memasuki tanah perjanjian. Engkau hanya akan melihatnya dari kejauhan. Di puncak Gunung Nebo, Musa melihat tanah perjanjian sebelum meninggal. Inilah tanah yang telah kujanjikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau telah melihatnya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allahku. Kepemimpinan kemudian diteruskan kepada Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kisah Musa mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan perintah Yahweh bagi Israel. Nilai kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, utamanya patuh dan tunduk pada Allah dan perintah-perintahnya. Pesan yang bisa kita petik dari kisah Musa, hidup itu perlu mendengar, taat, patuh, tanggung jawab, dan setia kepada Allah. Musa adalah teladan orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia. Ia menjalankan panggilan dan perutusannya dengan nilai-nilai di atas. Dengan demikian, berakhirlah kisah Nabi Musa, seorang hamba Tuhan yang setia, yang memimpin umat Israel keluar dari perbudakan menuju kebebasan yang dijanjikan oleh Allah. Safari rohani kecil menemani setiap hari-hariku.